serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto pas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Itu pengertian korupsi secara hukum. Kalau dari Transparansi Internasional bisa dibaca sendiri, dari World Bank atau Bank Dunia, tapi intinya adalah ketika terjadi korupsi ada unsur kerugian, misalnya kerugian dan merugikan, ada juga kesengajaan di sana, ya kan? Bisa, sampai sini bisa diikuti pengertian korupsi. Jadi yang disampaikan oleh teman-teman kamu tadi merugikan apa katanya tadi? Ya, penggelapan uang masuk ya. Terus apa lagi? Penyelewengan tanggung jawab masuk ya. Pak boleh sih tadi? Nanti di akhir. Ya, oke. Boleh kita lanjutkan. Ada yang mau tanya mengenai pengertian anti korupsi? Pengertian korupsi? Oke, baik. Kalau gitu next. Nah, setelah kita tahu apa itu korupsi, selanjutnya berbahaya tidak korupsi itu? Bahaya tidak? Bahayanya untuk siapa? Untuk banyak pihak dan banyak sektor. Maka yang kita lihat itu adalah dampak dari korupsi di berbagai. Yuk kita mulai yang pertama dari yang ujung kanan. Sektor apa tuh? Ekonomi ya. Ekonomi ini apa saja sih? Banyak. Misalnya karena kita lihat dulu ya. Misalnya terjadinya persaingan tidak sehat. Mengapa tidak sehat persaingannya? Ya karena sebagian uangnya sudah dikorupsi. Ada kan ini. Seharusnya A dan B buka apa ini di sebelahan. Tapi yang A karena menyogok pejabat, maka dia dapatlah lokasi yang strategis. Yang si B karena tidak menyogok, tidak menyuap, jadinya tempatnya terpojok, kecil, begitu sepi. Tadi persaingan nggak sehat kan? Persaingan usaha itu contoh kecil. Misalnya yang kedua berikutnya adalah ini, kalau uang kita banyak dikorup, maka anggaran negara mengalami defisit. Kalau kurang anggaran gimana? Sementara kebutuhan harus tetap dijalankan, maka kita harus berhutang. Maka hutang luar negeri kita menjadi bertumpuk. Konon anak cucu kita pun harus menanggung beban uang hutang negara itu. Luar biasa kan? Luar biasa akibat kejahatan korupsi ini. Berikutnya bisa juga berhubungan dengan menurunnya barang dan jasa. Kenapa? Kita tahu kan ada produsen, ada distributor, ada konsumennya. Nah, di tingkat produsen sendiri, baik itu barang dan jasa, kalau sudah dikorupsi, maka terjadilah penurunan kualitas. Ini duitnya harusnya dapat barang ini dengan uang 10.000 dapatnya kualitas A. Tapi karena dari 10.000 sudah dikorup 20%, tinggal 8.000, maka kualitasnya setara dengan kualitas 8.000, pasti menurunnya. Bisa diikuti ya? Oke. Yang kedua, di bidang sosial dan kemiskinan sudah pastilah. Kalau kita berbicara korupsi, sudah pasti nanti berhubungan dengan kemiskinan dan juga sosial. Misalnya terjadinya apa itu? Akses masyarakat terbatas. Tunjangan-tunjangan yang seharusnya diberikan bantuan menjadi tidak tepat sasaran. Ya kan? Akibatnya apa? Masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ya. Jika korupsi itu tidak ada, maka orang miskin itu bisa dipakai uangnya itu. Uang hasil korupsi itu bisa dipakai untuk membantu orang-orang tidak punya. Berikutnya di birokrasi dan pemerintahan,
bikin misalnya mau kantor lurah atau kantor desa, bikin KTP atau KK atau apa, biar cepat dikasih uang pelicin misalnya supaya cepat dilayani ya. Nah itu harus diubah sistemnya. Maka ada dari manual ke online, dari yang ribet menjadi lebih sederhana, gitu ya. Oke, selanjutnya politik dan demokrasi. Nah, ini ada sudah yang milih di pilkada? Belum ya? Belum 17 tahun ya? Oke, mudah-mudahan pilkada selanjutnya kan udah milih ya. Nah, ingat nih hari ini pilkada yang diwarnai dengan sosok penyogok maka akan menghasilkan juga pemimpin yang korup. Ya udah pastilah suara kita beli, ya kan? Lagian tuh pejabat kalau sudah ngasih uang duluan, maka dia pertama kali adalah bagaimana dia mengembalikan modalnya dulu ya kan? Akibatnya itulah menjadi politik dan demokrasi kita menjadi tidak sehat. Nanti kalau kamu pilih, jangan terima uang sogokan dari calon itu, ya, karena itu sebenarnya adalah bentuk dari korupsi. Siap atau ya? Semangat pagi. Pagi. Oh masih subuh. Semangat pagi. Pagi. Iya, bagus. Tepuk tangan. Lebih keras. Iya, terima kasih. Lanjut, lingkungan. Ya udah pastilah dampak korupsi itu terhadap lingkungan ya, jadi rusak, ekosistem rusak, terjadinya bencana alam. Ya sudah pastilah itu. Karena dengan begitu ekosistem rusak nih, banjir misalnya. Karena apa? Itu di hulu sungai ditebangi penebangan liar, entah itu untuk dijadikan diambil kayunya, entah itu untuk dikeruk tanahnya karena ada mengandung minyak bumi, batu bara dan lain-lain. Akibatnya begitu hujan nggak ada tuh resapan air sehingga langsung ke bawah, jadilah yang di bawah sana kebanjiran, lelep, jadi ikan kita, jadi akuarium. Nah, oke, jadi luar biasa. Jika saja tidak korupsi maka lingkungan bisa dapat lestari. Oke, berikutnya pertamanan dan keamanan. Nah, kalau dana banyak dikorupsi maka pertahanan keamanan kita jadi lemah. Alutsista, alat apa tuh perlengkapan pertahanan negara menjadi sudah tua, nggak bisa diganti, nggak punya duit untuk beli yang baru. Suku cadangnya nggak ada karena nggak bisa dibeli, padahal udah rusak. Sehingga tuh TNI kalau nggak memperbaharui alutsistanya maka ancaman kedaulatan negara luar biasa dari negara lainnya. Orang luar sudah hebat-hebat, kita masih itu aja alatnya, tidak diperbaharui. Kenapa? Oh, karena salah satunya mungkin karena terjadinya korupsi, sehingga harusnya alat itu disediakan tidak ada, atau harusnya alatnya itu kualitasnya A, dapatnya kualitas B, ya kan? Oke, yang terakhir adalah dalam hal penegakan hukum. Nah, ini kita sering mendengarkan bahwa putusan pengadilan yang kurang adil, ya kan? Kenapa? Karena terdakwanya yang punya duit bisa menyogok pihak peradilan misalnya. Nah, itu kan bentuk korupsi, ya kan? Harusnya dapat dihukuman 5 tahun, karena apa? Karena korupsi, karena suap menyuap, jadilah 1 tahun itu malah bebas, ya kan? Sementara rakyat kecil nggak punya apa-apa, nyolong telur ayam tetap aja 2 tahun, ya nggak? Adilnya? Akibat apa? Akibat praktik korupsi. Coba kalau tidak ada korupsi maka amanah para penegak hukum jadi sesuai dengan kesalahannya. Sampai sini bisa diikuti mengenai dampak lingkungan. Dampak korupsi yang keras dong. Dampak korupsi. Oh, korupsi. Semangat pagi. Pagi. Dampak apa? Korupsi. Luar biasa. Oke, next. Yang berikutnya adalah sebenarnya bagaimana sih kita untuk menjadi pribadi yang terhindar dari korupsi. Nah, kita bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Ini dia. Integritas apa sih? Integritas adalah kesesuaian antara pola pikir dari hati yang luhur, perkataan yang benar, dan perbuatan yang baik
Nah, dalam integritas itu ada beberapa nilai. Next. Nah, nilai integritas sekaligus nilai anti korupsi ada 3 bagian besar, yaitu ada bagian inti, bagian sikap, dan aspek etos kerja. Masing-masing bagian ini jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Bisa dibaca. Yang pertama, kalau kita bicara tentang jujur, berarti gimana? Apa adanya, sesuai fakta, tidak menambahi, tidak mengurangi, ya, itu jujur. Berikutnya ada disiplin, kebiasaan yang konsisten dalam mematuhi sebuah aturan. Kemudian tanggung jawab, melaksanakan pekerjaan dengan bersungguh-sungguh, dengan cara bersungguh-sungguh sesuai dengan tugasnya yang pokok dan fungsinya. Kemudian ada aspek sikap, ada adil, bisa dibaca di sana. Sampai sini ada pertanyaan? Peduli misalnya, peduli itu berarti memiliki sikap simpati dan empati terhadap lingkungan sekitar, ya kan? Ada lagi? Ada kerja keras, mandiri, dan sederhana. Nah, sederhana ini berarti bukan rumah makan sederhana, ya kan? Siapa? Ayo pernah makan di rumah makan sederhana? Rumah makan sederhana ternyata tidak seperti sesederhana namanya, ya ternyata. Oke, jadi misalnya untuk sederhana itu dengan sikap bersahaja, ya kan? Bersahaja tahu? Low profile, tidak sombong, ya kan? Kadang-kadang ada orang nih, bergayalah sesuai isi kantong. Kadang-kadang ada yang kantongnya dikit, badannya selangit, tapi sebaliknya ada kantongnya tebal, tapi gayanya bersahaja, biasa saja. Itu yang sederhana sebetulnya. Oke, itu adalah cara-cara kita untuk terhindar dari korupsi. Oke? Ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Wah, nggak laku jualan saya. Gimana? Ada pertanyaan? Kita udah mengetahui ini apa itu korupsi, terus apa saja dampak-dampaknya di berbagai sektor. Terus yang ketiga, pribadi yang berintegritas sebagai bentuk atau tameng supaya kita terhindar dari perilaku korupsi. Oke, next. Nah, sekarang dikerjakanlah tugas akhir atau post test. Post test, ya. Sekarang dikerjakan post testnya. Klik. Semua sudah mengisi data terakhir, ya? Sudah. Oke. Oke. Karena poster sudah dikerjakan, kita sudah memasuki bagian akhir dari keseluruhan. Next. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Tapi sebelumnya kita penutup dulu, kita simpulkan dulu apa yang kamu ketahui tentang korupsi. Satu, pengertian korupsi. Dari mana saja kita melihat pengertian korupsi? Satu, KBBI, terus undang-undang, masih kan undang-undang berapa tadi? Coba deh. Boleh. Nah. Undang-undang nomor berapa tadi? Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, Jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Ya, Jo itu apa tadi? Nggak tahu, Jo. Bukan Joe Biden, ya, yang wakil presiden Amerika itu, tapi Junto. Ya. Oke. Terima kasih, tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima
Apalagi yang bisa kamu dapat dari penjelasan kali ini selain pengertian anti korupsi? Apalagi dampaknya gimana? Sektor apa saja kan dampak korupsi tadi? Ekonomi. Boleh pakai belum? Ekonomi. Ekonomi, penegakan hukum, sosial dan kemiskinan, birokrasi dan pemerintahan, politik dan demokrasi, lingkungan, dan juga Hankom. Wah, luar biasa. Namanya siapa tadi? Rosa. Nova. Oh, ini bisa dapat minus 10 nih ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Nova. Ya keras dong, ikhlas. Tepuk tangan. Baiklah, kita sudah tadi mempelajari 3 hal ya. Yang pertama pengertian korupsi, yang kedua dampak dari korupsi di berbagai sektor, dan yang ketiga bagaimana untuk terhindar dari perilaku korupsi, yaitu dengan menjadi pribadi yang berintegritas. Pribadi yang berintegritas. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa. Salam anti korupsi. Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.